Yes. Udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahji wastanna bi sunnati ila yaumil qiyamati amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin, para ikhwah yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, kaifa halukum jemaah? Khair? Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ar-Razzaq yang memberikan rezeki kepada kita semua, diantaranya nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, terlebih nikmat taufik, kemudahan dalam beramal soleh. Jika kita merasakan nikmat ini, absyir, berbahagialah dan jaga nikmat ini karena nikmat ini sangat mahal, sangat berharga. Tidak semua orang mendapatkannya, bahkan tidak semua kaum muslimin mendapatkan nikmat taufik. Dimudahkan menuntut ilmu, dimudahkan beramal soleh, istiqomah di atas sunnah. Ini nikmat yang sangat besar yang menguntungkan dunia dan akhirat. Para ikhwah harus selalu menjaga nikmat ini dan istiqomah, mudah-mudahan sampai husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan dalam menjalani kehidupan. Siapa saja yang prinsip hidupnya ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, absyir, berbahagialah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku akan masuk surga. Semoga termasuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Para jamaah, ahlan wa sahlan bikum, selamat datang kembali di majelis ilmu di Taman Surga. Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk mendatanginya. Nah, seperti biasa di hari Sabtu pekan ketiga ya Pak ya. Sabtu pekan ketiga kita ada jadwal untuk mempelajari sirah nabawiyah. Nah, para ikhwah sekalian terhormati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masih membahas perang Ahzab bagian kedua ya. Tapi sebelum kita mulai, ada mungkin sedikit faedah yang Anda dapatkan barusan. Kita mengikuti daurah Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala dari pagi sampai jam 3-an ya. Banyak sekali faedah yang Masya Allah kita dapatkan berkaitan dengan kebatilan akidah Asy'ariyah, kelompok yang menyimpang, yang menisbatkan dirinya kepada Islam ya. Di antara yang Masya Allah menjadi faedah berharga bagi anak, yang menjadi faedah berharga bagi kita insya Allah, yaitu ketika kita mengetahui akidah batil, akidah yang menyimpang, kita akhirnya memiliki prinsip akidah Islam itu mudah. Karena di antara tanda akidah batil itu susah ya. Tadi kita juga itu pelajari jemaah, ya isinya syubhat semua. Intinya akidah mereka itu mumet, jelimet, ribet, pokoknya susah jemaah. Sampai ada istilah apa namanya, mendengar pemandangan, melihat suara. Harusnya gimana? Melihat pemandangan, mendengar suara. Saking jelimetnya, ribetnya akidah mereka, melazimkan gimana? Melihat suara, mendengar pemandangan. Saking ribetnya. Ya. Jadi jamaah sekalian, ada juga sampai banyak yang nggak pahamnya daripada pahamnya. Jujur jamaah. Memang ribet sekali, susah ya. Nah, jadi jamaah sekalian, di antara tanda akidah yang benar, mudah memahami. Karena Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya. Allah sebenarnya ingin kemudahan bagi kalian, tidak ingin menyulitkan. Nah, di antara tanda kebenaran itu dalam bab akidah mudah dipahami. Sampai beliau Safiranda Fidhah memisalkan orang Arab Badui saja, yang mohon maaf,
pendidikannya sangat kurang, ya, mereka paham tentang akidah, ya. Sedangkan orang-orang yang akidahnya batil, sampai asatidah yang belajar itu, sampai ana juga termasuk nggak paham. Nah, ini menunjukkan akidah yang batil. Kalau akidah benar, akidah yang didatangkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan syariat Islam, maka Arab Badui pun memahami. Artinya orang-orang awam pun bisa memahami dengan mudah. Jadi praktisnya kita bisa punya filter lah. Kalau kita mudah memahami akidah itu, berarti ada indikasi kebenaran dalam akidah. Sama hal-hal yang lain juga dibawa kepada praktek amalan. Kalau ada amalan yang ribet, susah, ya, hese gitunya, maka itu ada tanda tidak benar. Karena di antara prinsip Islam kemudahan dalam beramal sholat misalkan, ya. Yang sholat. Kalau sholat sudah kata Nabi SAW apa? Idza kuntum ila sholat, ya, fayuhsinul wudu summastaqbilil qiblah fakabbir. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian hendak sholat, maka sempurnakan wudhu, kemudian menghadap kiblat, lalu bertakbir. Memulainya sholat itu dengan takbir. Jadi mulai takbir. Enggak perlu lagi membaca usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau di Masjidil Haram ilal Ka'bati amama imam sudais, nggak perlu jemaah, ya. Allah Maha tahu, ya. Apalagi kalau sholat yang agak jarang dilakukan, misalkan sholat setelah wudhu, ya. Apalagi niatnya usolli bukan fardu lagi, sunnat ba'da wudhi. Kalau misalkan tahu bahasa Arab, kalau nggak tahu, apa niatnya, ya, ditinggalkan. Gara-gara nggak tahu nih. Ya. Di antara dua iqomah, dua azan, antara azan dan iqomah itu kan juga ada sholat sunnah. Gimana niatnya? Ada lagi sholat 2 rakaat di hari Jumat sebelum imam naik nih. Itu kan dua terus. Gimana niatnya? Kalau memang harus dilafadzkan, ya jemaah. Jadi nggak perlu, ya. Apalagi kalau masya Allah di umroh, misalkan antum haji umroh, kadang itu setelah sholat fardu biasanya langsung sholat jenazah. Itu kan cepat. Kalau misalkan harus pakai niat, agak ribet, ketinggalan. Jemaah sekalian, agama itu mudah. Dari akidah, apalagi amalan. Semua mudah. Indikasi kebenaran di dalam Islam itu kemudahan. Kalau ada kesulitan, ada indikasi ini ada masalah dalam hal itu. Tapi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang di majelis ilmu. Kita lanjutkan kembali pembahasan Sirah Nabawiyah. Perang Ahzab yang terjadi di tahun, masih ingat? Tahun keberapa? Tahun ke-5, ahsantum, ya. Tahun ke-5 Hijriah. Yang mana perang Ahzab ini ada dua nama, satu perang Ahzab, satu perang Khandaq. Ya. Kalau perang Ahzab ini ditinjau dari sisi kaum musyrikin, karena Ahzab itu kelompok-kelompok. Jadi kaum musyrikin pergi untuk menyerang kaum muslimin, mereka berkelompok-kelompok. Ada dari kelompok kaum kafir Quraisy, kemudian dari Bani Ghatafan, ya, dan lain-lainnya. Ya, mereka berkelompok-kelompok, namanya Ahzab. Kemudian bersatu, kurang lebih jumlahnya berapa? Masih ingat? Berjumlah 10.000 pasukan, ya, prajurit. Ini perang Ahzab. Adapun dinamakan perang Khandaq ini ditinjau dari kaum muslimin. Kenapa? Karena kaum muslimin membuat Khandaq.
Apa itu kondak? Membuat parit untuk menghalangi mereka agar tidak langsung masuk ke Madinah dan menyerang. Ya, sebagai benteng pertahanan ya bagi kaum muslimin di Madinah. Ya, yang waktu itu disebutkan sekitar 10 orang membuat atau menggali parit seluas 40 hasta. Ya, 40 hasta kalau dijadikan meter waktu itu kita hitung sekitar 20 meter. Ya, luasnya 20 meter. Jadi mereka mau loncat juga nggak bisa, bakal jatuh dipanah sama kaum muslim. Jadi nggak bisa langsung masuk ke Madinah. Ya, akhirnya mereka tertahan di sana di sebelah utara. Mereka buat kemah camping yang disebutkan kurang lebih sebulan mereka di sana. Mau berusaha masuk nggak bisa, masuk nggak bisa. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan apa? Angin. Membuat mereka porak-poranda akhirnya memutuskan untuk pulang. Check out gitu ya bahasa hotelnya. Baik, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih lanjut di halaman 427. Jadi para sahabat ridwanullah alaihim dan termasuk juga Rasul SAW menggali parit. Ya. Kaum muslimin mengerjakan penggalian parit itu dengan penuh semangat dan etos kerja yang tinggi. Sementara Rasul SAW selalu memberikan motivasi serta membantu langsung. Jadi Nabi juga turun ke lapangan, turun tangan. Nggak hanya instruksi, nggak hanya di kantor, misalnya bahasa kita ya, di belakang layar tidak. Bahkan ikut terjun langsung bersama para sahabat. Agar apa? Agar kebagian pahala besar berjihad. Ya. Padahal ketika Nabi SAW nyuruh saja, bisa namanya juga apa? Panglima perang. Ya. Bisa saja Nabi SAW nyuruh saja. Para sahabat silahkan buat. Ya. Tapi tidak, Nabi SAW mencontohkan dengan contoh terbaik. Beliau memerintahkan, beliau sendiri juga mengerjakan. Ini contoh teladan ya sebagai pemimpin. Jadi para jamaah juga ambil teladan ini. Misal dia pemimpin di rumahnya, nggak usah pemimpin presiden kejauhan jamaah dan berat hisapnya nggak usah. Pemimpin di rumah aja, ya. Kalau anak-anak disuruh sholat, ya jadi harus sholat. Suruh baca Quran, jangan baca WA, baca Quran. Ya. Suruh istri masak, masak juga sesekali gitu ya. Suruh istri untuk rapi-rapi rumah, ya sesekali rapi rumah. Artinya dia tidak hanya memerintah tapi juga mengerjakan. Ya, Rasulullah SAW. Ya, masya Allah. Beliau juga langsung membantu dalam pekerjaan tersebut. Ya. Diriwayatkan dari Sahih Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami, kata beliau nih, para sahabat kami bersama Rasulullah SAW dalam menggali parit. Sementara mereka menggali parit, kami memindahkan tanah galian itu dan meletakkannya di atas pundak kami. Ya, jadi digali-gali-gali, galiannya itu disingkirkan, ya, diangkut gitu ya itu. Dulu mah nggak ada apa aja mah, apa itu? Tayo, bukan tayo, bekonya, tayo, beko, ya, nggak ada udah, ya pakai seadanya, angkut, ya. Perjuangan para sahabat dahulu, masya Allah. Ya, maka Rasulullah SAW menyandungkan puisi, ya, syair. Apa kata beliau? Allahumma la aisha illa aishul akhirah waghfir al muhajirin wal ansarah. Ya, kata Nabi SAW, ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dan ampunilah kaum muhajirin dan ansor. Di sini Nabi SAW ingin memahamkan para sahabat
untuk mengejar kehidupan apa? Akhir. Tidak ada kehidupan yang menyelamatkan, yang mensukseskan, yang menguntungkan, melainkan kehidupan akhirat. Karena para sahabat kondisinya ketika itu ya lapar, ya haus, ya capek, ya jemaah. Juga disuruh untuk terus sesuai ini harus cepat karena mereka sedang dalam perjalanan. Kalau nyantai-nyantai, leha-leha, lebih banyak malasnya, lebih banyak tidurnya, keburu mereka datang. Jadi di sisi yang lain mereka sangat lemah, tapi harus terus berjuang. Lihat. Nah, bagaimana cara supaya mereka tetap kuat? Maka pikirkan apa? Nah, tujuannya akhirat. Nah, begitu juga dengan kita. Ya, kita punya masalah ini, masalah itu, ya. Tetap saja harus tujuannya akhirat. Sehingga kita pun menghadapinya dengan kesabaran, ya, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tetap kokoh, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, memikirkan tujuannya apa? Akhirat. Ini tips di antara tips yang besar sekali ketika kita berusaha istiqomah. Apalagi ya ujian kita nggak seberat para sahabat. Seharusnya berarti kita harus lebih semangat lagi menjalankan perintah Allah. Ya. 6. Memikirkan akhirat. Dan ampunilah muhajirin dan ansor. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasul SAW pergi menuju parit dan beliau dapati kaum muhajirin dan ansor sedang menggali parit di pagi hari yang dingin. Karena mereka tidak mempunyai hamba sahaya yang bisa mereka pekerjakan untuk itu. Jadi langsung kerjain sendiri. Ya. Ketika Rasulullah SAW menyaksikan keadaan mereka yang keletihan, kelaparan, ya, kemudian suhu yang dingin. Jemaah sekalian, kalau di Mekah, Madinah, kalau lagi musim dingin gimana? Dingin banget. Kalau lagi musim panas, panas banget. Ya. Beda dengan di Bandung. Di Bandung adem ayam, masya Allah. Di sana mah beda. Ya. Kalau kering itu sampai kering badan kita, sampai bibir pecah-pecah. Kalau dingin ya dingin banget. Ya. Baik. Jadi di tengah cuaca yang ekstrim, mereka tetap berjuang. Kata Nabi SAW, ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang kekal adalah kampung akhirat. Ya, Allah Subhanahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meyakinkan kepada sahabat untuk meyakini hari akhirat dan menjadi tujuan utama mereka. Maka ampunilah kaum muhajirin dan ansor, mereka pun serempak menjawab, kami yang telah berjanji setia kepada Muhammad untuk berjihad selama hayat masih dikandung badan. Mereka menyambutnya. Bahwasanya akan setia, akan tetap berjuang, bahkan berkorban jiwa raga untuk membela Allah dan Rasulnya. Nah, kita juga punya azam seperti itu, jemaah. Ya, diri ini ya untuk Allah dan Rasulnya. Kan Allah sendiri yang mengingatkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, sesembahanku, hidupku, matiku ya untuk Allah. Tapi sayang kita, kalau kita lihat keadaan kita setiap hari gimana? Dari pagi sampai sore kerja untuk dunia. Ngajinya cuma 1 jam. Ya, mana untuk Allahnya cuma sejam. Maka nggak apa-apa kerja seharian, asalkan niatnya untuk mencari nafkah yang halal dan memberikan nafkah kepada keluarga, itu termasuk lillah. Tapi kalau niatannya cuma untuk gaji, dapat bulanan, akhirnya setelah dapat untuk perutnya, untuk syahwatnya, untuk jalan-jalannya, untuk memanjakan dunianya, menikmati dunianya, ya sudah. Yang seperti ini berarti hamba dunia yang dicela oleh Rasul SAW. Dicela oleh Rasul. Ya, kalau menjadi hamba dunia dicela oleh Rasul. Apa kata Rasulullah SAW? Ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu
dirham. Celaka itu hamba-hamba pencari dinar, hamba-hamba pencari dirham yang hanya memikirkan uang dan uang, tapi tidak memikirkan Allah, Rasulnya, tujuannya akhirat. Tapi ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi para sahabat pun menyambut kami setelah setia kepada Rasul untuk membantu berjihad sampai akhir kehidupan. Nah, kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu berkata, aku pernah melihat Rasul Shallallahu alaihi wasallam memindahkan tanah galian parit. Jadi langsung ikut kerja. Rasul Shallallahu alaihi wasallam memindahkan tanah galian parit sehingga perutnya penuh dengan perutnya yang penuh dengan bulu itu terkena debu. Sampai juga ikut kotor, ya. Aku mendengar beliau menyenandungkan bait-bait syair ciptaan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu sambil memindahkan tanah tersebut, dan beliau berkata, ya Allah, jika bukan karenamu kami tidak mendapatkan petunjuk. Jika bukan karena Allah ya tidak dapat petunjuk. Innallaha kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah itu, ya. Jadi kalau bukan karenamu ya Allah, kami tidak mendapatkan hidayah. Jadi Masya Allah, kerja payahnya mereka, para sahabat, banting tulangnya mereka berjihad di jalan Allah, itu mereka juga bukan menyandarkan kehebatan diri mereka, ya, tapi menyandarkan karena Allah yang memberikan hidayah. Nah kita juga gitu, walaupun para jamaah sudah menjadi panitia kajian, sudah mengundang ustadz menjadi pintu hidayah banyak orang, ya, banyak andil di dalam dakwah. Jangan menyandarkan karena kehebatan kita yang sedang berdakwah, tidak, karena Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Akhirnya hati kita tergerak. Ya, padahal nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang maksa, tapi kita ingin buat kajian. Kita berkorban waktu, uang, tenaga, segala. Padahal banyak urusan kita. Ya, banyak urusan kita. Sekarang para jamaah punya urusan nggak? Ada lah, saya nggak ada. Belum main sepeda apa tuh nih? Belum. Banyaklah urusan itu jamaah. Cuman kan kita tahan untuk ikut pengajian. Nah ini semua jamaah kita sandarkan hidayah dari Allah, bukan kemampuan kita. Ya, Anda juga punya banyak agenda lah ya. Dari pagi Anda belum ketemu lagi nih sama anak, sama istri sampai sekarang. Ya, kalau mau ya sudah langsung pulang kan gitu. Cuman Allah kasih hidayah ke Anda, pengen mampir dulu lah, kajian dulu. Nanti Anda nggak pulang lagi nih jamaah, ada lagi agenda. Ntar diceritain lah. Ini soalnya live. Ya. Ada lagi, ya, tapi insya Allah kalau kebaikan kita jalankan. Ya. Ya jamaah, kebaikan yang kita lakukan ini jangan sandarkan pada diri kita, tapi karena hidayah dari Allah. Agar apa buahnya? Agar kita selalu berdoa minta hidayah kepada Allah, nggak sombong, nggak merasa besar, apalagi kepalanya memang besar gitu. Enggak jamaah, enggak. Kita tetap menyandarkan, walaupun telah melakukan banyak kebaikan, telah memfasilitasi orang di jalan kebaikan, tapi kita tetap bersandar kepada Allah. Hada min fadli Rabbi. Ucapkan sebagaimana ucapannya Nabi Sulaiman. Hada min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Bukan seperti ucapannya Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Kata Qarun sudah punya segala-galanya dunia, ya. Kata dia, aku dapat ini semua karena ilmu yang ada pada diriku. Tidak menyandarkan kepada Allah karena kehebatan dia. Jamaah mau ikut Sulaiman atau Qarun? Sulaiman. Artinya menyandarkan segala yang kita lakukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Taib. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kata Nabi SAW, ya Allah, jika bukan karenamu maka kami tidak mendapat hidayah. Mana mungkin juga kami bisa bersedekah dan sholat. Maka berilah kepada kami ketenangan, mantapkanlah kaki kami jika berperang. Meminta kekokohan, keteguhan di jalan Allah Azza wa Jalla. Hanya dalam hadis Nabi SAW juga berdoa, doa meminta ketetapan apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Nah, ini dirutinkan dalam doa-doa kita kepada Allah. Yang menunjukkan kita itu bersandar kepada Allah. Doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatika ya Allah. Hafal kan jemaah? Kalau nggak hafal buka Google, hafalin. Ya. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya orang-orang kafir telah berbuat aniaya kepada kami, telah berbuat zalim kepada kami. Jika mereka ingin berbuat jahat, kami akan melawannya. Ya. Di saat ini mereka besar-besaran ingin melakukan kezoliman. Mereka ingin menyerang dengan jumlah yang sangat banyak. Berapa tadi? 10.000 orang. Nah, kami akan melawannya. Karena nggak bisa langsung, bayangkan Madinah cuma berapa orang mungkin ya dibandingkan 10.000 orang. Maka ya di antara usulan terbaiknya membuat apa? Parit Honda. Usulan dari siapa masih ingat? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkannya dengan suara yang keras, dan dalam riwayat yang lain, sesungguhnya para pembangkang itu ingin menyerang kami. Jika mereka menginginkan kekacauan, kami akan menolaknya. Gak kabur, tapi tetap melawan. Nah, kaum muslimin mengerjakan itu dengan penuh semangat, walaupun mereka menderita kelaparan yang sangat memilukan hati. Sampai digambarkan oleh Anas bin Malik. Siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Para penggali parit itu, kata beliau nih, mendapatkan kiriman segenggam gandum. Ya. Ini sebagai makanan pokok jemaah ya. Waktu umroh juga saya lihat orang-orang Mesir, orang-orang Arab makannya itu makan roti sampai sekarang. Kalau kita makan beras, nasi gitu ya, makan kebuli ya, rata-rata. Kalau mereka mah itu roti-roti apa istilahnya ada apa istilahnya Pak? Roti-roti besar gitu, bulat-bulat itu di sobek-sobek, makan dioles pakai adalah kayak kari-kari gitu benar. Pas anak rasain kayak gimana gitu ya, memang bukan makanan kita ya. Kalau kita mah nasi goreng gitu ya, bala-bala. Nah, baik, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi mereka yang menggali parit para sahabat itu mendapatkan kiriman segenggam gandum. Kemudian dimasak dengan minyak yang sudah kadaluarsa seadanya. Lalu dihidangkan untuk semua pekerja yang sedang kelaparan. Sementara makanan itu sendiri tidak enak rasanya, lagi tidak sedap aromanya, udah seadanya. Ya. Itulah keadaan para sahabat yang sudah bekerja keras, makan seadanya. Kalau kita kerjanya malas, makan sebanyaknya. Allah Ustaz. Ya. Jauh perbedaannya dengan para sahabat ya. Pantas saja mereka dapat kemuliaan radhiyallahu anhum wa radu. Allah ridho kepada mereka karena perjuangannya besar sekali, berat. Ya. Ya, setidaknya kalau kita tidak mampu mengungguli amalan mereka, kita ikuti jejak mereka semampu kita. Berpegang teguh kepada sunnah, gitu kan? Berdakwah di atas sunnah. Apalah yang bisa kita lakukan? Minimal yang penting, bukan minimal, yang penting jangan berbuat bid'ah gitu, yang menyelisihi ajaran mereka. Ya. Baik.
Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah, Abu Thalha radhiyallahu anhu berkata, kami mengadukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kelaparan yang kami rasakan. Ya, gimana manusia jamaah ya? Kalau udah lapar, apa obatnya? Makan. Mau gimana lagi? Ya, kalau ngantuk, tidur. Tidur. Kalau makan ya lapar. Kalau lapar ya makan. Nah, maka para sahabat sudah tidak bisa menahannya. Maka maka mereka pun menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Lalu kami perlihatkan perut kami yang kami ganjal dengan satu batu. Saking laparnya diganjal apa? Batu. Ya. Maka Rasul memperlihatkan perutnya. Isi perutnya ada berapa batu? 2 jemaah. Berarti lebih lah. Wow, lihat para sahabat. Wah, Nabi SAW. Nah, perjuangan mereka aja. Apa ini? Tes 1, 2, Tok aja. Oh, ya. Tes 1, 2, 6. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menderita sebenarnya. Para sahabat yang kelaparan, Nabi juga lebih lapar bahkan. Diganjal dengan 2 batu. Nah, Shallallahu Alaihi Wasallam wa radhiyallahu anhu. Pada kesempatan itu banyak sekali muncul tanda-tanda kenabian. Di antaranya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Siapa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kelaparan luar biasa. Maka Jabir pun menyembelih seekor kambing. Sementara istrinya menggiling 1 sok gandum. Tadi kalau kita mah beras gitu ya. Kalau mereka makanan pokoknya gandum. Membuat 1 sok gandum. Ya kurang lebih 1 sok itu 2,5 kilogram. Ada 2,5 antara 2,5 sampai 3 kilo. Seukuran zakat fitrah. Kan 1 sok. Nah, 1 sok itu para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,7, ada yang mengatakan 3 kilo. Ya, antara itulah. Kemudian dia, yaitu Jabir bin Abdullah, meminta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi agar datang ke rumah beliau dengan beberapa orang sahabat saja. Jabir bin Abdullah mengundang Nabi dan beberapa orang para sahabat saja. Kenapa kira-kira ngundangnya diam-diam? Bukan karena pelit, bukan, tetapi karena nggak cukup buat semua para sahabat. Ya, cuman 1 kambing. Para sahabat jumlahnya ratusan, bahkan ribuan. Ya, cuman untuk 1 kambing. Baik. Maka beliau pun, yaitu Jabir bin Abdullah, mengundang Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi agar datang ke rumahnya dengan beberapa orang sahabat saja. Karena khawatir tidak cukup makanan. Bukan karena pelit, bukan. Karena takut nggak cukup. Tapi Nabi SAW malah memanggil seluruh penggali parit yang jumlahnya 1.000 orang. Ya. Padahal Jabir bin Abdullah bilang, Rasul, gitulah bahasa kita, ayo ke rumah gitu, ada kambing. Habis itu Rasul teriak manggil sahabat, ayo kita ke rumah Jabir bin Abdullah. Ada kambing di sana. Ya otomatis Abdullah bin Jabir ya kasihan lah ya. Ini gimana ini, cukup nggak ini ya? Khawatir, ada kekhawatiran. Maka Nabi SAW memanggil seluruh penggali parit yang jumlahnya mencapai 1.000 orang. Maka mereka makan makanan itu hingga semuanya kenyang. Dan anehnya masih tersisa sepanci daging dalam keadaan tertutup.
seperti sebelum dimakan. Ini diantara mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tanda kenabian. Begitu pula dengan adonan roti masih tetap utuh seperti semula. Diadon, akhirnya dituangkan, dimakan sama daging kambing. Ada lagi mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara perempuan An-Nu'man bin Bashir membawa sekeranjang kurma ke parit untuk dimakan oleh ayah dan pamannya saja. Ini juga ada lagi sahabiyah perempuan ya bersedekah untuk memberi makan para pejuang-pejuang Allah ini. Kalau tadi dengan kambing, sekarang dengan apa? Nah, ini juga salah satu di antara mungkin amalan yang bisa kita lakukan. Ya, datang bawa makanan gitu ya. Kalau dulu ada makanannya, kalau sekarang nggak ada cuma kajian. Nah itu kan bisa sunnah sahabatnya. Kalau sekarang kan jihad kita dengan ilmu gitu ya. Ya datang nggak apa bawa makanan. Ya. Cuman anak belum contohin ya, baru mungkin jamaah contoh. Ya jamaah sekarang hormati Allah, kita ambil faedah dari sini. Ternyata para sahabat ya, karena mungkin merasa nggak bisa beramal secara langsung, gali parit atau apa, ya mereka apa yang bisa lakukan? Ada yang bawa kurma, ya kan? Ada yang bawa kambing. Ya intinya ada andil dakwah semampunya. Ya. Apalagi kalau juga kerja, juga nyumbang, juga sedekah, waktu Masya Allah. Dia diborong semua pahalanya. Nah, ini sahabat wanita saudara perempuan An-Nu'man bin Bashir membawa sekeranjang kurma ke parit untuk dimakan oleh ayahnya dan pamannya. Dia berjalan melewati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau meminta kepadanya beberapa butir kurma. Kemudian beliau letakkan di atas bajunya. Rasul minta kurma itu dari sahabiyah itu, kemudian ditaruh di mana? Di baju Rasul SAW. Lalu memanggil seluruh para sahabat yang gali parit itu. Maka mereka semua datang kepada Rasul dan mengambil kurma. Cuman ngambil beberapa, tapi semua sahabat kebagian dari baju Rasul SAW. Ini menunjukkan juga mukjizat yang Allah karuniakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, lalu memanggil seluruh para penggali parit, maka mereka semua makan dari kurma tersebut. Tapi anehnya seakan-akan kurma itu tidak habis-habisnya sampai semua penggali parit pergi meninggalkan beliau dalam keadaan membawa dan makan kurma. Malah sampai kurma berjatuhan dari ujung-ujung baju beliau. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara pertolongan Allah. Nah, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau terus gali parit sampai kemudian lapar nggak makan, bisa jadi mati kelelahan. Ada nggak jamaah yang mati kelelahan? Ada. Saya dapat cerita dari jamaah. Ada jamaah di Ciparai. Dia pernah waktu masih IKN itu proyek masih berjalan, ya, zaman di eranya Pak Jokowi, Hafizahullah Ta'ala, itu kan dikejar target untuk 17 Agustusan dulu tuh cerita. Sampai akhirnya dikebut itu proyek. Ya. Pembangunan itu harus minimal nampak lah. Bukan hutan. Jadi beberapa bangunan itu harus dikejar. Akhirnya para pekerja itu siang dan malam kerja terus. Ya. Sampai kata beliau ada yang meninggal di lokasi itu. Dalam keadaan tidak ada yang tahu. Meninggal itu malamnya sebenarnya diketahui oleh para kawannya, para tim kerja yang lain itu besok zuhurnya. Saking sibuknya orang kerja karena kecapean. Ya, sahabat radhiyallahu anhum jelas bekerja terus-terusan sampai merasakan kelelahan, kelaparan. Nah, di antara pertolongan Allah mukjizat tadi itu. Ya, para sahabat sudah lapar banget, tapi lihat Allah Subhanahu Wa Taala tidak serta-merta langsung membuat mereka kenyang, tapi ada sebabnya,
ada usahanya. Ya. Ini menunjukkan tawakal harus disertai dengan sebab. Apa sebab mereka kenyang? Ada tadi Jabir bin Abdullah ngundang sahabat, akhirnya mereka bisa makan kambing. Ada sahabat wanita Nu'man bin Bashir bawa kurma, akhirnya mereka bisa makan kurma. Ada sebabnya. Ya. Jadi bukan hanya mengandalkan tawakal. Ada sebab musabab. Baik. Dan keanehan yang lebih hebat dari dua hal tersebut, apa tadi? Kambing dan kurma. Ada juga yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami sedang menggali parit pada perang Khandaq, kami menemukan tanah yang sangat keras. Ya. Maka mereka mengadukannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, aku akan turun ke dalam parit itu. Di pas gali parit, ya, ketemu dengan tanah yang sangat keras, nggak bisa dipecahkan, nggak bisa dihancurkan, susah. Ya, maka Rasulullah SAW pun turun ke dalam parit. Lalu beliau berdiri, sedangkan perutnya diganjal dengan berapa batu tadi? Dengan 2 batu. Sementara kami telah 3 hari tidak merasakan makanan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil cangkul, lalu memukulnya sehingga tanah keras menjadi lunak bagaikan pasir. Nah, ini juga mukjizat dari Nabi kita Muhammad SAW, yang sahabat itu mukul-mukul nggak hancur-hancur. Ketika Nabi mukul sekali, hancur. Ya. Baik. Kemudian berikutnya dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika perang Khandaq, kami menemukan batu besar keras yang tidak bisa dipecahkan dengan cangkul di salah satu parit itu. Ini mirip-mirip dengan cerita Jabir tadi ya. Cerita Jabir. Nah, kalau ini diceritakan oleh Al-Barra bin Azib. Kami menemukan batu besar yang tidak bisa dipecahkan dengan cangkul. Kami mengadukannya kepada Rasulullah SAW, maka beliau datang sambil membawa cangkul, kemudian mengucapkan Bismillah. Selanjutnya langsung memukul sekali pukulan, lalu mengucapkan Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Sambil beliau mengatakan, telah diberikan kepadaku kunci-kunci kerajaan Syam. Telah dibukakan untukku kunci-kunci kerajaan Syam. Maksudnya Islam nanti akan berjaya, bahkan menguasai negeri Syam. Negeri Syam di mana jemaah? 4. Palestina, Yordania, Suriah, sama Libanon. Ya. 4 negeri ini semuanya para nabi dan rasul dulunya. Dari zamannya Nabi Ibrahim, ya kan? Dari Irak beliau tuh pindah ke Palestina. Nah, keturunannya Nabi Ibrahim kan Ishak dan Ismail. Nah, Ishak inilah keturunannya banyak para nabi. Ya. Ishak, Yakub, Ayub, ya, semuanya itu para nabi itu ya ada di Syam. Kecuali nanti satu nabi terakhir, Nabi Muhammad, Allah utus bukan di Syam, tapi di mana? Di Mekah. Jadi wajar yakni Syam itu memiliki keutamaan besar karena kotanya atau negerinya para nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum tahu kisahnya Amr bin Luhai? Siapa Amr bin Luhai? Yang mempopulerkan pertama kali berhala di Mekah. Ya. Awalnya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Kemudian Amr bin Luhai ini waktu dia di Mekah gitu ya, menjadi tokoh, pergilah
berdagang. Kan orang-orang Quraisy itu suka berdagang. Pergi ke dagang ke Syam. Ternyata di Syam, ya agama juga sudah rusak di sana. Banyak yang menyembah berhala. Akhirnya karena siapa namanya Amr bin Luhai ini meyakini ini negerinya para nabi dan rasul, berarti itu kebenaran. Itu kan syubhatnya, ini negerinya para nabi dan rasul. Berarti ini benar. Akhirnya dibawalah satu oleh-oleh namanya patung apa? Hu 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 Hubal. Patung Hubal dibawa oleh-oleh itu ke Mekah. Oleh-olehnya nggak nanggung-nanggung, apa aja mah? Berhala, bukan burayot. Hubal ya, patung. Nah, karena dia tokoh, akhirnya dia taruh itu, dia melakukan sebagaimana dilakukan oleh Ahlus Syam, penduduk Syam, dia berdoa, bersimpu, beribadah kepada patung itu, akhirnya diikuti oleh semuanya. Terjadilah kesyirikan lagi. Sampai kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memberantas, menghilangkan kesyirikan itu. Ya. Sampai disebutkan dalam riwayat 360 patung di sekitar Ka'bah itu. Padahal dulunya cuma satu, apa? Hubal. Ya, sampai kemudian ditemukan lagi Lata, Uzzah, Manat dan seterusnya. Baik, kata Nabi SAW, ya pas sembari memukul batu keras itu, ya Nabi mengatakan, aku telah diberikan kunci-kunci kerajaan Syam. Maksudnya Islam nanti akan menguasai Syam. Demi Allah, saat ini aku benar-benar melihat istana-istana yang merah sekarang. Ya. Kemudian Nabi SAW memukul untuk kedua kalinya. Pukul lagi untuk kedua kalinya. Maka terpecahlah di sisi yang lain. Beliau pun bersabda, Allahu Akbar, telah diberikan kepadaku negeri Persia. Ya, Persia itu apa sekarang? Irak ya. Demi Allah, aku benar-benar melihat istana kerajaan yang penuh dengan kegemerlapan sekarang ini. Artinya, Islam juga nanti akan menguasai Persia. Yang dulu ketika itu, ya kerajaan Persia sama Romawi. Ya, yang menguasai dunia. Baik. Tapi Nabi SAW ketika memukul kedua kalinya akan menguasai Persia. Kemudian beliau memukul untuk ketiga kalinya, lalu mengucapkan Allahu Akbar, maka terpecahlah bagian sisa dari batu itu, terpecah semuanya. Lalu beliau bersabda, Allahu Akbar, aku benar-benar diberi kunci-kunci kerajaan Yaman. Demi Allah, aku benar-benar melihat pintu-pintu Son'a dari tempatku ini. Artinya Islam juga akan menguasai Yaman. Yang ketika itu Raja Abraha, ya, orang-orang Nasrani, ya, menguasai di sana. Di Islam artinya akan menguasai dunia. Nah, ini janji dari Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabat ketika itu. Yang di saat itu mereka sedang diserang oleh kaum Quraisy. Baru orang-orang Arab nih yang nyerang. Belum datang Persia, Romawi, ya orang-orang Solib, ya orang-orang Barat lah ibarat kita. Ini masih antara orang-orang Arab. Yang ketika itu kaum muslimin dalam keadaan terdesak karena diserang oleh 10.000 prajurit pasukan. Ya. Tapi Nabi berjanji Islam akan berjaya menguasai Syam, Persia, Yaman. Ya. Nah, para sahabat pun bangkit semangatnya yang awalnya, aduh gimana ini nasib kita. Cuman bisa bertahan buat apa? Bertahan aja. Ya. Tapi Nabi SAW menjanjikan akan kemenangan Islam. Ya. Ibnu Ishaq radhiyallahu anhu juga meriwayatkan kisah seperti itu dari riwayat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jadi ada 3 sahabat yang meriwayatkan janji kemenangan Islam, ya, yaitu dari Jabir bin Abdullah, kemudian Al-Barra bin Azib, kemudian Salman Al-Farisi. Ini menunjukkan kabarnya benar karena dari beberapa sahabat pasti Islam menang. Buktinya kan Islam sudah sampai
bukan hanya ke Yaman, bukan hanya ke Persia, bukan hanya ke mana? Ke Syam, bahkan sudah ke Indonesia. Bahkan sudah ke Eropa, sudah kemana-mana, mendunia. Ya, ini bukti kebenaran janji Allah dan Rasulnya. Karena kota Madinah dikelilingi oleh bukit-bukit, gunung-gunung, dan kebun-kebun kurma dari semua arah kecuali arah mana? Kondaknya di arah mana Madinah? Masih ingat nggak? Ke arah utara. Jadi pembuatan kondak itu pesisir dari jalur utara. Karena sisanya ya selatannya, ya barat dan timurnya itu semua ada penghalangnya. Ya gunung, ya bukit, ya kebun kurma. Yang tersisa hanyalah jalur utara, ya yang terbuka. Akhirnya membuat kondak di jalur tersebut. Sedangkan Nabi SAW sangat mengetahui bahwa agresi militer dan penyerangan terhadap kota Madinah oleh pasukan besar ini tidak akan bisa terjadi kecuali dari satu arah tadi. Dari arah mana? Dari arah utara saja. Maka beliau memutuskan menggali parit di sebelah utara tersebut. Maka kaum muslimin meneruskan penggalian parit itu sepanjang hari. Karena tadi harus targetnya sudah selesai sebelum pasukan Ahzab tiba. Jadi dikebut ya sepanjang hari. Dan pulang ke rumah masing-masing pada sore harinya sehingga penggalian parit bisa selesai sesuai dengan yang direncanakan. Ya. Pasukan raksasa pagani sebelum sampai ya pasukan kaum musyrikin ke perbatasan kota Madinah. Nah, tapi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya suku Quraisy bergerak menuju ini ditinjau dari orang-orang Quraisy, mereka persiapan ya, mereka berkumpul di titik-titik tertentu karena beberapa kelompok Ahzab ada dari orang-orang Quraisy yang berjumlah 4.000. Jadi kalau pasukan Mekah saja berapa? 4.000 orang. Sedangkan sisanya berapa? 6.000 itu sekutu. Jadi lebih banyak sekutunya. Nah, mereka juga berkumpul di tempat-tempat nanti insya Allah kita bahas. Saya kira cukup sampai di sini saja jamaah. Khotifillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun sisanya di pertemuan berikutnya saja karena masih panjang pembahasan dari kejadian sebelum berkecamuknya perang Ahzab. Tapi wallahu alam bisawab. Barangkali para jamaah sebelum ditutup ya kajian kita ada pertanyaan atau ingin menambah faedah silahkan. Kita buka sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Baik, aman? Cukup? Cekap. Ya, sama ya. Baik, wallahu alam bisawab. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.